orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Hari Minggu semua, Bapak Ibu yang terkasih, damai sejahtera bagimu. Tuhan Yesus satu-satunya penolong yang ajaib. Amin. Tuhan Yesus yang setia, waktunya selalu yang terbaik. Tuhan Yesus sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Tuhan Yesus memberkati, Yesus penyembuhku, Yesus penyembuhmu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Tuhan Yesus memberkati, Yesus penyembuhku, Yesus penyembuhmu. Puji Tuhan. Tuhan Yesus, Dia setia, waktunya selalu yang terbaik. Tuhan Yesus sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Tuhan Yesus memberkati, Yesus penyembuhku,
Yesus penyembuhmu. Satu-satunya yang ku percaya, satu-satunya yang ku andalkan. Tuhan Yesus memberkati. Yesus penyembuhku, Yesus penyembuhmu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Tuhan Yesus memberkatimu, Yesus penyembuhku, Yesus penyembuhmu. Sakit penyakit go out in His name. Satu-satunya yang ku percaya, satu-satunya yang ku andalkan. Tuhan Yesus memberkati, Yesus penyembuhku, Yesus penyembuhmu. Tuhan Yesus mengampuni, Yesus sembuhkanmu. Yesus pulihkanmu. Tuhan Yesus baik banget. Amin. Setelah ini Pastor akan membacakan kesaksian-kesaksian. Live minggu disertai dengar firman dan mendengarkan kesaksian-kesaksian tentang kebaikan, tentang pertolongannya, tentang kesembuhan yang dialami dari sakit leukemia, kanker, stroke, disembuhkan oleh karena kuasa Tuhan Yesus. Kalau engkau berdoa saat ini, pujian ini akan menghantar hatimu dan berdoa kepada Tuhan Yesus dan percaya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Katakan, izinkanlah, izinkanlah Tuhan Yesus bekerja. Yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita akan melihat Yesus jadikan semua. Yes, puji Tuhan. Tuhan Yesus hadir, Dia memberkati kita semuanya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu
waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita akan melihat Yesus jawab doa-doa kita. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita akan melihat Yesus jawab doa-doa kita semua. Angkat dua tangan Bapak Ibu. Yesus mendengar lebih dari yang kamu doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kamu harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita akan melihat Yesus jawab doa-doa kita. Nanti kita akan lihat Yesus jawab doa-doa kita. Kita pasti melihat Yesus jawab doamu, doa mereka, doa setiap orang yang datang kepadanya. In Jesus' name. Dijawab oleh Tuhan Yesus yang Maha Kasih. Amin. Amin. Pastor mau sharingkan, saya harap bisa tersampaikan pesan Tuhan bagi saudara-saudara sekalian. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dimanapun berada, saat engkau mendengarkan pesan ini, ketahuilah ini tidak kebetulan. Saudara, Bapak, Ibu terkasih, Oma, Opa, Mama, Papa, adik, kakak, Om, Tante, Cece, Koko, engkau pribadi yang sangat dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku yang menyaksikan live streaming atau video ini. Kasihnya kepadamu sangat besar. Bahkan dia rela mati untuk supaya engkau menerima, mengalami, dan dilepaskan dari segala rasa kecewa, rasa sakit, ketertolakan. Kasihnya memulihkan hidupmu. Tuhan mengasihimu, namun Tuhan membenci dosa. Karena dosa, engkau banyak gagal.
Dosa yang membuat engkau tersandung. Akibat dosa hidupmu sekarang ini tidak baik-baik saja. Karena upah dosa adalah maut. Hidup yang berantakan kacau balau. Tapi karunia Tuhan datang hari ini kepada saudara dimanapun yang mendengarkan, untuk memberikanmu hidup yang baru. Renungan firman Tuhan di Time for Bible dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur Bapak Ibu sekalian. Di dalam kitab suci tercatat kitab Yesaya 59 ayat 1 dan ayat yang kedua. Kalau saudara-saudara melihat ayat-ayat ini, banyak di antara saudara-saudara akan bertobat dan tidak sedikit yang akan tersentuh sampai menangis. Karena firman Tuhan hari datang, karena Tuhan mengasihi saudara. Dosa itu adalah penghambat keselamatan. Dosa itu penghambat, ya, engkau bisa hidup maksimal dalam Tuhan dan menerima jawaban-jawaban doa. Tercatat di dalam kitab Yesaya 59 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Ada tertulis, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Tuhan ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Tuhan menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mau mendengar doa-doamu. Apakah penghalang itu? Ialah segala dosamu. Iblis datang itu untuk merusak, untuk menghancurkanmu. Iblis itu pencuri, iblis itu pembunuh, iblis datang menawarkan dosa supaya engkau mati dan binasa. Siapapun kita yang mendengar ini, mari kita bertobat. Tinggalkan hidup yang terikat dengan dosa. Dan kita mau berjuang hari ini, hidup dalam pimpinan Tuhan, dan dibimbing oleh kasih karunia-Nya. Karena Yesus datang, karena kasih. Yesus datang untuk memberimu hidup dan karunia-Nya dalam segala kelimpahannya. Kelimpahan syukur, kelimpahan terang, kelimpahan kebaikan, kelimpahan janji-janji firman ini menjadi bagian hidup Bapak Ibu sekalian. Jangan lebih lama engkau bermain-main dengan dosa. Karena kalau engkau gak bertobat segera, dosa itu akan membunuhmu dan membinasakanmu dan membawamu ke dalam api neraka yang kekal. Injil Yohanes pasal 10 ayat 10.
Demikianlah tercatat firman Tuhan, kata-kata yang saya ucapkan baru saja. Yohanes 10 ayat yang ke-10. Ada tertulis firman Tuhan Yesus. Iblis itu pencuri. Dan pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Perhatikan, dosa itu mau mencuri kesehatan. Dosa mau membunuh kebahagiaan. Dosa mau menghancurkan masa depanmu. Dia mau membinasakan damai sejahtera dalam hidupmu. Dia ganti dengan segala tipu muslihat, dendam, benci, amarah, sakit hati, zina, judi, berkelahi, serakah. Dia iming-iming sesuatu yang indah. Maka mari kita sama-sama belajar. Ketika dosa datang menyajikan tipu muslihatnya, sebaiknya kita jangan memikirkan nikmatnya dosa itu, tapi pikirkanlah apa yang akan hilang akibat kita melakukan dosa itu. Hidup dalam dosa adalah hidup di luar daripada kehendak Tuhan. Setiap orang yang datang kepada Tuhan meninggalkan kegelapan, karena Tuhan adalah terang. Tuhan tidak merancangkan engkau sakit dan terbaring di ranjang selama-lamanya. Hari ini dengar firman Tuhan, saya percaya pengampunannya menyertai pesan firman Tuhan hari ini. Dosa itu akan menghancurkanmu. Stop bermain-main dengan dosa. Iblis itu merancangkan engkau celaka. Masa depanmu buruk, suram, dan tidak ada. Maka dia akan mencuri damai sejahtera, membunuhmu, dan dia akan menghancurkanmu. Stop dengan dosa. Saudara pribadi yang Tuhan sayangi, ketika rame-rame saya disayang Tuhan, ketika rame-rame saya disayang Tuhan, ya Bapak Ibu, Anda dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata apa? Dia datang untuk memberimu hidup dan hidup dalam kelimpahan. Karunia Tuhan berlimpah-limpah. Sekalipun hari ini dosamu banyak banget, karunia Tuhan dapat menghapus dosa-dosamu. Sekalipun hari ini perbuatan pelanggaranmu begitu rupa, dengarkan kabar baik ini. Pengampunan Tuhan sanggup untuk memulihkanmu. Akuilah Tuhan, mengakulah dosa-dosamu, maka Tuhan akan mengampunimu dan menyucikan hidupmu kembali dan melayakkanmu untuk hidup dalam berkat-berkat, hidup dalam kekudusannya, hidup dalam pimpinannya. Mari Bapak Ibu sekalian yang terberkati dengan renungan ini, dan engkau berkata, bagaimana jalan keluarnya? Mengakulah dosa di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan pulihkan kita. Dan mustahil kalau engkau sakit, sakitmu akan disembuhkan. Bahkan dia rela turun dari surga untuk menyelamatkan engkau. Masakan pergumulanmu, Tuhan tega untuk membiarkannya.
Ya, Tuhan adalah Bapa yang baik. Bapa yang baik itu bukan Bapa yang gampang. Bapa yang baik itu memang mendidik. Tapi setiap didikan yang saudara-saudara sebagai anak Tuhan alami, tidaklah melebihi melampaui kekuatanmu. Engkau dididik, saat engkau ada dalam pencobaan, saat engkau ada di bagian kelas ujian, Tuhan itu Bapa yang baik. Tuhan setia dan adil. Dia akan memberikan kau kekuatan melewati masa-masa sukar dan menjadikanmu lebih daripada pemenang. Mari, yang mau bertobat, sama-sama melihat satu ayat lagi, 1 Yohanes 1 ayat 9. Inilah ayat suci firman Tuhan yang sudah bebaskan jutaan bahkan miliaran orang dari hidup sebagai pendosa, dan mereka hari ini hidup sebagai orang-orang yang merdeka karena sudah dimenangkan oleh kasih Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Ada tertulis, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia, yaitu siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah setia dan adil, sehingga Tuhan Yesus akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Puji syukur, marilah saudara yang sungguh-sungguh dengar firman dan terberkati. Saudara silakan dibagikan firman ini kepada yang lain lewat walls Facebook, di WhatsApp saudara, silakan di like, di subscribe, puji Tuhan. Silakan juga di tap-tap layar di TikTok untuk memeriahkan live ini biar banyak orang terjangkau. Bagi saudara-saudara yang terberkati dan rindu untuk didoakan dan mau datang kepada Tuhan Yesus dan meraih kembali status sebagai orang benar yang selama ini dikalahkan oleh dosa dan mau bertobat, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, belas kasihan-Mu atas kami. Oleh karenanya firman Tuhan datang hari ini tidaklah kebetulan. Setiap kami adalah orang-orang berdosa yang mau bertobat kepada Tuhan dan disucikan, dikuduskan, diampuni. Supaya setiap pertobatan kami hari ini menjadi dupa yang harum di tahta Bapa dan membawa hidup yang baru, hidup yang terang, hidup yang menjadi garam, hidup yang menyaksikan, hidup dengan kata-kata yang membangun, hidup dengan janji Tuhan. Dan saya berdoa bagi setiap mereka yang datang kepada Tuhan Yesus saat ini, bermohon dengan tulus hati, dengan sungguh-sungguh, jikalau ada di antara mereka yang sedang sakit, aliran kesembuhan dari Tuhan Yesusku menjamah mereka, menyembuhkan mereka. Kalau ada di antara mereka yang sedang lemah oleh karena masalah, oleh karena kegagalan, oleh karena dosa, hari ini pengampunan Tuhan memulihkan hidupmu dalam nama Tuhan Yesus. Dan setiap kami yang datang berdoa saat ini, kami menjadi milik Tuhan Yesus. Kami hidup bukan sebagai orang berdosa lagi, karena kami sudah akui segala dosa-dosa kami. Kami banyak dosa, kami banyak salah. Di mezbamu yang kudus hari ini ya Tuhan, pengampunan-Mu, pulihkan kami, pengampunan-Mu, kuduskan kami, pengampunan-Mu, tahirkan kami, pengampunan-Mu, sembuhkan kami.
Ya Tuhan, terima kasih. Kami terima semua ini dalam doa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Sebelum pastor akan doa berkat, melihat juga saat ini orang-orang sudah antri berdatangan di tempat di mana pastor akan melayani onsite, ya, baik yang pagi ini di Grace Balikpapan, ya, dan sebentar jam 10 pastor akan juga melayani di gereja GSJA di Gunung Sari. Saya percaya kemarin telepon, wah banyak sekali orang mau datang pastor, karena mereka selama ini sudah terberkati dari keluarganya, dari cerita, dari mendengar, tahu, menyaksikan video. Pastor Andy suka melayani dan Tuhan memberkati. Puji Tuhan, sebelum saya akan doa berkat, saya ajak saudara-saudara yang mau diberkati air minumnya dan juga minyak kalau ada, silakan diangkat seperti ini. Puji syukur, puji Tuhan. Air, minum, dan minyak yang kami angkat, kami berdoa mohon kepada Tuhan berkat. Puji syukur. Bapak Ibu terkasih, air minum di tangan saudara-saudara dan minyak ini diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Sudah diberkati, airnya boleh diminum jadi berkat kesehatan, minyaknya silakan dioles jadi minyak urapan. Jadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong jutaan orang-orang sakit agar mereka menerima jamahan dan juga kesembuhan dan hidup yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Puji syukur, puji Tuhan, silahkan diminum dan jadi berkat banget bagi kesehatan, kesembuhan orang-orang sakit. Puji Tuhan Yesus. Segar banget, senang banget. Yeay. 6, 5, 4 pastor akan tutup dengan doa berkat karena harus lanjut lagi di persiapan ibadah onsite. Tim yang ada, seberapa yang ada, kami sedang persiapan di dapur saat ini untuk menyambut tamu-tamu dan untuk menyiapkan makan pagi sebelum ibadah dimulai. Jadi setiap orang yang datang di tempat di mana pastor melayani di Grace Balikpapan, kita itu menyediakan makanan, minuman. Dan ketika ada berkat-berkat yang Tuhan kasih lewat baik saudara-saudara yang memberkati gift, penghasilan konten, penghasilan live streaming, berkat Tuhan, kita ada juga pembagian beras bagi mereka yang kurang mampu atau berkati orang-orang yang berkekurangan. Inilah pelayanan yang Tuhan percayakan, yang saya emban. Kiranya terus bisa berkesinambungan supaya lebih banyak orang-orang boleh mengalami Tuhan dalam hidup mereka secara nyata. Angkat tangan Bapak Ibu terkasih dan terimalah berkat dari Bapakku di surga. Sepanjang hari ini aktivitasmu, terutama ibadah kepada Tuhan Yesus, pekerjaanmu, dan semua apa yang engkau lakukan, Tuhan dipermuliakan, Tuhan menyertai,
Tuhan memberkati. Keluar masukmu diberkati, pekerjaan tanganmu diberkati, rohanimu tentu pasti diberkati, anak-anak cucu keluargamu diberkati, sehat selalu, dan kita semua ada dalam proteksi, dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Kebajikan kemurahan Tuhan menyertai kita, apa yang Tuhan firmankan, segala yang baik Tuhan lanjutkan sampai pada waktunya tiba. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat hari Minggu, selamat masuk di hari yang baru, hari beribadah, dan selamat beribadah di gereja masing-masing. Kalau saudara di Balikpapan, semisal ada kerinduan mau datang, karena saya dapat kabar kemarin, banyak sekali yang mau datang, ya monggo kerso, silakan, ya. Pastor akan bantu mendoakan dan pastor akan pimpin ibadah sederhana seperti ini, ya. Kebaktian minggu pagi di Balikpapan di tempat pastor melayani dari Balikpapan itu jam 8 WITA. Kalau saudara mau datang, saya saran aja datang lebih awal karena selama ini selalu penuh, tempatnya juga tersedia terbatas, kursi-kursi penuh. Kalau saudara mau dapat tempat yang di depan, datang lebih awal saja. Tidak perlu daftar dan tidak ada kolekte, tidak ada namanya mahar, tidak ada apapun juga namanya sifat sumbangan, tidak ada. Semua pelayanan Pastor Andi Simon adalah karena kasih Tuhan Yesus. Terus memberkati semuanya. Sola fide. Hiduplah oleh iman. Iman itu nyata. Iman dalam Yesus itu dihidupin. Engkau akan melihat perkara-perkara luar biasa. Ciara Dor, terima kasih, dan semua orang-orang baik yang sudah kirim gift, kasih bintang, kasih stiker di YouTube. Terima kasih ya. Tuhan Yesus berkati selalu. Immanuel, Tuhan Yesus sayang kita semuanya, sayang banget. Ketik rame-rame, sayang banget, dan menyertai kita sampai selama-lamanya. Hore, dadah semuanya. Andro, bless you, Manurung, Clara, Eva, Kristi, Chelsea, sayang banget. Yeay. Kau yang dulu ada sebelum dunia, Kau yang setia tak pernah sirna. Di tiap nafasku Kau nyata, di gelap Kau sinar terang. Tiada yang sepertimu, kekal kasih-Mu. Yesus, Kau Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah. Hadirat-Mu melingkupi, hatiku berserah penuh kasih. Di lembah kelam Kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janji-Mu hidupku teguh, kasih-Mu takkan berubah. Kasih-Mu takkan berubah. Di lembah kelam Kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janji-Mu hidup
kasih-Mu. Yesus, Kau Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah. Hadirat-Mu melingkupi hatiku, berserah penuh kasih.